Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Arabiat dari kelas 12A. Oke, saya akan menjelaskan bab 9, yaitu mikroorganisme penghasil protein. Mari kita saksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak sulit menentukan bakteri pada tubuh manusia. Bahkan terdapat bakteri yang membantu sistem pencernaan. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopis, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, sebab bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus, sedangkan sel dan organik lainnya, contohnya mitokondria dan kloroplast. Secara umum, ciri-ciri bakteri berukuran kecil, terdiri dari satu sel unisel, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, tubuh diameter 0 sampai 1 dengan panjang 1 sampai 2 mikron, hanya dapat dilihat melalui mikroskop, hidup berkolonia atau secara soliter, bersifat kosmopolit atau berhabitat luas, memiliki dinding sel. Beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora. Oke, di sini ada daftar isi. Yang pertama, pengertian. 2. Mikroorganisme penghasil protein. A. Bakteri. 3. Sel-sel penghasil protein. A. Sel prokariotik. 4. Jaringan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme. 5. Protein sel tunggal. 6. Mikroprotein. 7. Jaringan saraf. 8. Struktur jaringan saraf. 9. Kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. 1. Pengertian. Mikroorganisme penghasil protein adalah mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ragi, dan alga yang mampu memproduksikan protein dalam jumlah besar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein alternatif. Mikroorganisme ini biasanya dibudidayakan secara massal melalui proses fermentasi untuk menghasilkan protein berkualitas tinggi yang digunakan sebagai bahan makan, pakan ternak, atau bahan baku industri. 2. Mikroorganisme penghasil protein. A. Bakteri prokariotik dan bakteri penghasil protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah sistem transformasi membran yang digunakan oleh bakteri untuk mengambil fosfat dari lingkungan. Fosfat merupakan komponen penting dalam berbagai molekul biologis, termasuk ATP, asam nukleat, dan fosfolipid yang berperan penting dalam sistem protein. 3. Sel-sel penghasil protein. Sel dalam prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik memiliki membran inti sel. Semua prokariotik adalah uniseluler, kecuali mycobacteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu tahap siklus hidup biologinya. 4. Jaringan protein yang dihasilkan mikroorganisme. 1. Jaringan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme disebut protein sel tunggal. 2. Protein sel tunggal memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Sumber protein berkualitas tinggi untuk nutrisi manusia. 2. Membran otot yang penting seperti insulin, eritropoietin, dan hormon pertumbuhan. 3. Bahan makan berkadar protein tinggi. 5. Protein sel tunggal. Protein sel tunggal dapat diproduksikan melalui proses fermentasinya. Biomasa. Mikroorganisme yang digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal dapat dimodifikasi untuk menghasilkan protein. 6. Mikroprotein. Mikroprotein adalah protein yang dihasilkan dari jamur mikroskopis melalui proses fermentasi. Salah satu jamur yang paling sering digunakan untuk memproduksi mikroprotein adalah Fusarium venetatum. Mikroprotein biasanya digunakan sebagai bahan pakan kaya protein, rendah lemak, dan rendah kolesterol, sehingga menjadi alternatif daging yang populer, terutama untuk produk vegetarian dan vegan. 7. Fungsi jaringan saraf. 1. Menghantarkan impuls saraf
Neuron berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik atau sinyal saraf dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. 2. Mengontrol aktivitas tubuh. Jaringan saraf mengatur aktivitas organ tubuh seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan gerak otot. 3. Menerima dan mengelola informasi sensorik. Fungsi utama jaringan saraf adalah menerima rangsangan dari lingkungan luar atau seperti cahaya, suara, rasa, sentuhan, dan dalam tubuh seperti perubahan suhu atau nyeri. 4. Menyimpan dan memproses informasi. Otak sebagai pusat jaringan saraf mampu menyimpan informasi dalam bentuk memori jangka pendek maupun jangka panjang. 8. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan tubuh yang tersusun dari sel-sel saraf atau neuron dan sel pendukungnya atau neuroglia yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik. Jaringan ini merupakan bagian utama dari sistem saraf yang mengatur bagian fungsi tubuh termasuk respon terhadap rangsangan, koordinasi gerakan, serta proses berpikir dan memori. 9. Struktur jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari 1. Neuron, sel utama dalam jaringan saraf yang bertugas menerima, mengelola, dan mengirim impuls saraf. Bagian-bagian neuron debit menerima rangsangan atau impuls dari neuron lainnya. Badan sel atau sama mengandung inti sel dan mengelola informasi. Aksom mengirimkan impuls ke neuron lainnya atau ke efektor atau otot atau kelenjar. Sinopsis tempat transfer impuls antara dua neuron atau antara neuron dan sel efektor. 2. Neuroglia atau sel glia, sel pendukung yang membuat, melindungi, memberikan nutrisi, dan menjaga lingkungan neuron. 10. Kesimpulan mikroorganisme penghasil protein adalah solusi inovatif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein global, khususnya dalam menghadapi tantangan populasi yang terus meningkat dan keterbatasan sumber daya.